Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, apa kabar? Dengan saya Sandi. Dan mungkin buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, saya ucapkan selamat datang, welcome to my channel. Dan jangan lupa di subscribe. Nah, karena di beberapa teman ke depan kita akan membahas belajar Microsoft Office Word dari nol atau untuk pemula. Nah, jadi di sini kita akan belajar Microsoft Office Word. Nah, mungkin ada yang belum tahu apa sih itu Microsoft Office, ya, Office Word. Jadi Office Word ini merupakan program aplikasi pengolah kata yang mungkin yang bisa berbentuk surat, dokumen, atau seperti brosur dan sebagainya yang bisa digunakan atau yang bisa dibuat menggunakan Office Word. Nah, baik, jadi kita buka saja aplikasinya. Di sini saya menggunakan Office Word 2013. Nah, mungkin untuk versi itu sendiri terdapat beda-beda versi gitu ya. Mungkin ada dari yang sekarang masih lazim digunakan, ada versi 2007, 2010, 2013, 2016, 2019, mungkin yang terbaru ada 2021. Nah, jadi terkait mengenai versi tersebut itu jangan khawatir teman-teman. Nah, jadi di sini mungkin bedanya itu hanya ditampilkan aja. Isinya kurang lebih sama. Oke. Nah, sekarang kita buka saja aplikasinya. Nah, cara membuka ini bisa kita double klik ya. Mungkin yang sudah tampil di desktop aplikasinya bisa double klik atau klik 2 kali di desktop atau di icon Word ini gitu ya. Atau misalkan kalau yang belum tampil di desktop atau yang tersembunyi, kalian bisa cari aja di klik tombol start, kemudian scroll ke bawah, cari gitu ya Microsoft Office gitu ya. Nah, atau bisa juga searching di sini, ketik aja Word, maka dia akan muncul. Nah, di sini ada keterangannya, ada Word. Nah, Word 2013. Sekarang kita klik aja. Nah, di sini ada beberapa pilihan gitu ya, mulai dari ada blank dokumen gitu ya, ada welcome to Word, ada di sini ada misalkan insert your first table of content. Nah, jadi di sini di Office Word ini terdapat beberapa macam template yang tersedia ya di Office Word ini, mulai dari cara pembuatan CV, buat kalender ya dan lain sebagainya. Nah, kalau kita pengen membuat dari awal dari nol gitu ya, kita bisa pilih blank dokumen ya. Kita klik blank dokumen. Nah, inilah tampilan awal di Microsoft Office Word gitu ya. Nah, mungkin ada yang berbeda, mungkin karena beda versinya, jangan khawatir, mungkin hanya beda tampilan aja, tapi inti isinya kurang lebih sama gitu ya. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan dulu sebagai pengenalan terhadap laba kerja di Microsoft Office Word. Nah, jadi di sini yang ada menu, ada home ya, ada insert, design, page layout, ada reference, mailing, review sampai ke view. Ini namanya menu bar gitu ya, menu bar. Nah, kemudian yang tombol di atas ini sebelah kiri ya, di atas ini namanya tombol quick access gitu ya. Yang dimana di sini ada terdapat tombol untuk save ya atau undo dan juga redo gitu ya. Nah, kemudian di sini ada tombol file. Jadi kalau di versi 2010 ke atas itu tombolnya file gitu ya, tapi di versi 2007 itu bukan file tapi dia bentuk icon namanya Office button. Nah, ini di file ini terdapat ada untuk info, ada new ya. New itu untuk membuka dokumen baru, open itu membuka dokumen yang pernah kita buka sebelumnya ya. Jadi kita buka. Save ini untuk menyimpan dokumen. Nah, jadi ini ada save as. Nah, save as ini digunakan untuk apa? Oleh untuk menyimpan di tempat yang lain. Misalkan ini kita sudah nyimpan file ya. Nah, tapi kalau kita pilih save as, kita menyimpannya di tempat yang lain atau dengan nama yang berbeda. Nah, itu bedanya save dengan save as. Jadi kalau save dia menyimpan di tempat yang kita tentukan, di tempat yang sama, save gitu ya. Tapi kalau kita menggunakan save as, kita menyimpan dengan tempat atau nama yang berbeda. Nah, seperti itu. Nah, kemudian sini ada untuk print, share, ada export, sampai ke option gitu ya. Nah, ini di tombol file. Nah, kalau kita mau kembali lagi ke laba kerja, kita tekan tombol back ya, panah ke kiri ini. Nah, oke. Nah, kemudian di sini di sebelah kanan ini ada namanya scroll bar ya. Jadi untuk scroll bisa dari atas ke bawah ataupun dari bawah ke atas. Oke.
Kemudian di sebelah bawah, ini ada sebelah kanan bawah, ini ada untuk zoom, bisa untuk zoom in, zoom out ya di sini sebelah sini. Oke. Nah, di sini setiap menu memiliki beda-beda tool ya, dan setiap tool memiliki beda-beda fungsi, baik dari home, insert, design, dan seterusnya. Ini mereka beda-beda tool dan juga memiliki fungsi yang berbeda. Nah, sekarang kita akan stay dulu di menu home gitu ya. Nah, di menu home ini ada apa aja sih? Oke ya. Nah, jadi di sini untuk bisa mengedit ataupun mengoperasikannya kita harus ngetik dulu ya. Contoh kita buat teks dulu ya, misalkan belajar Microsoft Word ya. Sorry, ini tipe lagi. Belajar Microsoft Word. Nah, oke. Nah, di sini di menu home ini ada namanya tool font ya, yang dimana font ini digunakan untuk mengganti font atau merubah jenis huruf. Nah, jadi cara mengubahnya jangan lupa kita blok dulu ya teks yang mau dirubah fontnya. Nah, misalkan ini kita blok ya. Blok itu gampang dengan cara klik kiri di mouse, klik kiri, tahan geser. Nah, kemudian kita misalkan kalau kita mau ganti jenis hurufnya atau fontnya, pilih ini, tool font ini. Klik buttonnya, tinggal kita cari font mana yang mau kita pakai. Nah, misalkan kita ganti. Nah, ini ada Bell. Oke. Nah, oke. Nah, itu tadi ini cara untuk merubah jenis font ya atau mengganti jenis huruf. Jadi jangan lupa diblok dulu teksnya yang mau kita ubah, kemudian kita klik button ini di button font ini, tinggal kita cari kita mau menggunakan jenis font yang mana gitu ya. Nah, tinggal pilih. Oke. Nah, kemudian di sini di bawahnya itu tepat di bawahnya ada simbol B. Nah, simbol B ini ialah simbol yang digunakan atau namanya bold ya. Jadi bold ini digunakan untuk apa? Untuk mempertebal huruf, atau kita juga bisa mengaktifkannya dengan menekan di sini ada keterangannya, menekan tombol Ctrl plus B di keyboard gitu ya. Jadi jangan lupa sama kita blok dulu, misalkan nih ini ada kata belajar Microsoft Word. Jadi yang kita misalkan yang mau kita ubah belajarnya aja. Jadi kita blok di kata belajar. Kemudian aktifkan boldnya. Nah, ini maka terlihat perbedaannya gitu ya. Ini tebal dan ini tidak. Oke. Kemudian, nah di sini di sebelahnya ada simbol huruf I yang miring. Nah, ini namanya italic gitu ya. Nah, italic ini ya digunakan untuk apa? Untuk membuat font miring ya. Nah, jadi sama cara penggunaannya, jangan lupa diblok dulu teks yang mau kita ubah. Misalkan ini di Microsoft, kita blok, kita aktifkan simbol I miring ini. Ini adalah untuk membuat atau italic ya, untuk membuat huruf miring. Nah, oke. Nah, sini ini ada fungsi bold, ini fungsi italic gitu ya, atau fungsi buat font miring. Nah, kemudian ini ada simbol U. Nah, simbol U ini ialah digunakan untuk apa? Digunakan untuk namanya underline, yang digunakan untuk membuat garis bawah terhadap teks gitu ya. Jadi sama penggunaannya, jangan lupa diblok dulu, diblok kemudian aktifkan toolnya. Tuh. Maka dia buat garis bawah. Nah, ini namanya underline ya. Nih, ini fungsi bold, ini italic, contoh italic, dan juga ini fungsi dari underline ya untuk membuat garis bawah gitu. Nah, kemudian di sebelah underline, oke, di underline ini terdapat bermacam-macam bentuk garisnya ya, garis bawahnya ya. Jadi kita blok, di sini ada buttonnya. Buttonnya bisa kita pilih. Nah, kita mau gunakan garis bawah yang mana atau underline yang mana gitu ya. Kita bisa dari ada yang double, ada yang tebal, ada yang garis putus-putus, ada yang strip ya, ada yang garis titik gitu ya, dan juga garis yang bergelombang dan segala macam. Itu untuk jenis dari garis bawahnya. Oke. Nah, kemudian di sebelah sini ini ada namanya strike top gitu ya, yang dimana ini membuat efek coretan terhadap tulisan yang kita buat. Misalkan yang kita buat ya.
misalkan nih. Nah, ini aktif ini ya, kita nonaktifkan dulu. Nah, sekarang di sini ini ada kalimat ini. Nah, sekarang di sini ada fungsi nih, dari fungsi yang ada simbol atau icon ABC gitu ya, ABC yang dicoret ini namanya strike talk. Jadi dia berfungsi itu apa? Berfungsi untuk membuat efek coretan terhadap teks yang kita buat. Nah, sama, jangan lupa setiap kita ingin mengubah, jangan lupa diblok dulu. Diblok, kemudian aktifkan. Nah, ini fungsi dari strike talk. Jadi membuat efek coretan terhadap tulisan yang kita buat. Oke. Kemudian, nah di sini di sebelahnya ini ada namanya subscript ya, atau yang ada simbol X duanya di bawah, namanya subscript, yang dimana dia membuat pangkat di bawah gitu ya, membuat tipe yang kecil ya di bawah teks yang normal. Misalkan kayak gini, ini contohnya nih. Kita buat sekarang X2, ini kita nonaktifkan dulu. Oke. Kan ini ada X2. Nah, ini kan ini sejajar nih. Nah, ini sejajar ya. Nah, sekarang kita mau buat si angka 2-nya ini di bawah dan lebih kecil. Nah, jadi kita blok. Misalkan 2-nya kita mau dikebawahin, dikecilin gitu ya. Di blok angka 2-nya ini. Nah, kemudian di sini ada, kita gunakan subscript ya. Tuh. Jadi dia membuat pangkat di bawah gitu ya, huruf kecil di bawah. Nah, kemudian yang sebelahnya ini ada namanya superscript. Nah, ini kebalikan dari subscript. Kalau tadi di bawah, nah kalau superscript ini membuat pangkat di atas. Tuh. Jadi seperti X kuadrat gitu ya, X pangkat 2. Nah, seperti itu. Nah, gitu ya. Nah, kemudian di sini ya, di sebelah font ini ada namanya font size. Nah, font size ini gitu ya. Font size ini digunakan untuk apa? Untuk mengatur ukuran dari font ya, ukuran font. Nah, di sini 11 defaultnya. Jadi semakin tinggi angkanya maka semakin besar ukuran fontnya. Nah, contohnya kan ini kita blok, jangan lupa ya di blok, selalu di blok ya kalau kita mau menggunakan atau mau mengedit ya, di blok. Nah, di sini kita ubah font size-nya dari 11 misalkan kita ubah menjadi 72. Nah, maka semakin tinggi angkanya semakin besar hurufnya. Oke, nah ini font size. Nah, kemudian di sebelah font size ini ada namanya increase font size ya, atau yang disimbolkan dengan huruf A besar ya. Yang ini besar, ini yang ini agak kecil ya. Dan di sini ada fungsi namanya increase font size ya. Yang dimana ini fungsinya dia untuk memperbesar tulisan atau teks kita dengan klik mouse gitu ya. Jadi kalau yang tadi font size kita milih ukurannya berapa, tapi kalau yang increase ini dengan klik mouse. Nah, ya diklik, semakin kita perbanyak kliknya semakin besar hurufnya atau fontnya. Nah, kemudian kalau yang sebelahnya lagi ini namanya decrease font size. Ini kebalikan dari increase ya. Kalau increase tadi memperbesar, kalau decrease dia memperkecil. Nah, dengan klik, jadi bisa kita perkecil sekecil-kecilnya ya. Tuh, bisa kita kecil sekecil-kecilnya ya. Nah, ini kalau increase dia untuk memperbesar. Tuh, diklik maka dia akan besar. Oke ya, paham ya. Nah, kemudian di sebelahnya ini ada namanya change case. Nah, change case ini ya untuk apa? Digunakan untuk merubah format dari tulisan dalam sebuah paragraf atau dalam sebuah paragraf ya. Misalkan ini ada sentence case, ada lower case, ada upper case ya. Kemudian juga ada capitalis each word, ada toggle case. Nah, ini ya, pertama ini ada sentence case. Nah, jadi di sini fungsinya sentence case ini ya untuk merubah format yang dimana dia otomatis formatnya akan huruf kapital di awal kalimat. Otomatis huruf kapital di awal kalimat ya. Jadi setelah titik dia otomatis huruf besar. Nah, kemudian yang ini lower case, jadi dia membuat berubah format menjadi huruf kecil semua. Nah, kemudian kalau upper case ya ini untuk membuat huruf kapital semua. Nah, kalau kapitalis each word, jadi membuat huruf kapital setiap awal kata gitu ya. Nah, kalau toggle case ini kebalikan dari ini. Jadi setiap awal kata dia huruf kecil, isinya dia huruf besar.
Nah, oke, sekarang kita contohkan ya, misalkan kita buat sebuah paragraf nih, kita buat sebuah kalimat gitu ya, misalkan oke, kita buat misalkan Budi adalah seorang pelajar yang baik. Nah, oke, titik. Nah, sekarang kita copy paste aja biar cepet ya. Copy paste ini dengan kita blok dulu, Ctrl C ya, kemudian Ctrl V untuk copy paste. Oke, kita perbanyak. Oke, kita blok. Oke, kita copy, kita paste. Nah, oke, cukuplah segini gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kalimat gitu ya, walaupun ini sama, tapi ini kita sebagai contoh gitu ya. Nah, sekarang akan kita acak-acak nih, kan B-nya kecil, kemudian misalkan di sini P-nya besar, P-nya besar, kemudian misalkan nih ini di tengah-tengah ada huruf kapital di tengah-tengah kata gitu ya. Nah, oke. Ini dari paragraf yang enggak rapi gitu ya, ini ada huruf kapital di tengah nih, contohnya kayak gini. Nanti kita ubah formatnya. Jadi caranya kita blok dulu paragraf ini, kemudian sekarang kita ubah formatnya. Di sini menggunakan namanya change case ya, untuk merubah sebuah format gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada sentence case. Nah, jadi sentence case ini yang berfungsi untuk apa? Dia otomatis setiap awal kalimat setelah titik dia otomatis huruf besar. Ya, ini kan ini ada huruf kecil ya, maka dia otomatis setiap awal kalimat dia akan menjadi huruf besar. Sekarang kita gunakan ya. Tuh. Nah, tadinya acak-acakan yang tadi ada huruf kapital di tengah, dia rapi ya, jadi huruf kecil. Nih. Oke, itu fungsi dari sentence case ya. Nah, kemudian ini ada namanya fungsi lowercase. Nah, jadi dia membuat lowercase ini fungsinya untuk membuat format huruf kecil semua. Tuh. Jadi semuanya huruf kecil semua di lowercase. Nah, kemudian di sini ada uppercase. Jadi uppercase ini kebalikan dari lowercase. Dia kalau tadi huruf kecil, sekarang kalau upper dia huruf besar semua. Tuh. Ya, huruf kapital semua atau huruf besar semua. Kemudian ada kapitalis each word. Jadi dia membuat huruf kapital setiap awal kata. Tuh. Ya, Budi adalah seorang pelajar yang baik. Setiap awal katanya dia huruf kapital. Itu fungsi dari kapitalis each word ya di change case tadi. Nah, kemudian ini ada toggle case. Nah, toggle case ini kebalikan dari kapitalis each word. Jadi kalau toggle case dia setiap awal katanya huruf kecil ya, badannya huruf besar. Nah, itu. Oke, itu fungsi dari change case ya. Nah, kemudian di sini ada namanya font color. Nah, font color ini ya digunakan untuk apa? Untuk merubah warna fontnya. Oke, jadi jangan lupa kita blok dulu ya, kemudian kita pilih font color. Nah, kita pilih buttonnya ini, kita bisa pilih warna apa aja yang mau kita gunakan. Nih, misalkan merah, ada hijau, biru gitu ya. Nah, biru. Nah, ini font color gitu ya. Nah, kemudian di sebelahnya font color ini ada namanya text highlight color. Nah, jadi di text highlight color ini dia untuk membuat background ya, merubah background dari tulisan. Kalau kita manual itu seperti kita ngasih stabilo gitu ya di kertas kita. Nah, ini buat background. Nah, di belakang tulisan. Nih. Oke. Nah, kemudian di sini ada namanya text effect dan tipografi gitu ya. Ini membuat untuk merubah kasih efek terhadap tulisan gitu ya. Misalkan nih kita buat. Nah, kali ini. Jadi di sini kita akan mengubah efeknya. Jadi kita blok dulu. Nah, di sini ini ada tool text effect and typography. Nah, sini bisa kita ubah nih efek di tulisannya. Nah, ada yang warnanya beda-beda ya. Nah, ini bisa kita gunakan nih sesuai dengan kebutuhan kita. Ini ada kategorinya. Ada kategori outline ya. Jadi outline ini untuk memberikan garis keluar atau stroke ya. Nah,
Kemudian ada shadow. Nah, shadow ini efek apa? Efek bayangan ya, seperti ada bayangan shadow. Nah, kemudian kalau ini reflection. Nah, reflection ini membuat efek ada refleksi atau ada seperti cermin gitu ya. Ini reflection. Kemudian ada kategori glow. Nah, glow ini dia membuat efek seperti bercahaya ya, bersinar tuh. Ada number style, dia membuat penomoran gitu ya. Nah, oke, itu untuk efek ya, tipografi ya, atau text effect gitu ya. Oke, ini yang kita bahas ini masih dalam kategori font ya. Nah, font. Jadi untuk mengatur, mengedit ya, dan juga mengolah font ya. Nih, di sini. Oke. Nah, di buat teman-teman di pertemuan kali ini sampai di sini dulu gitu ya. Dan jangan lupa untuk kelanjutan berikutnya kita akan saksikan di season atau di episode berikutnya. Jadi tetap terus standby, pantengin channel saya, dan jangan lupa mungkin di bagi yang baru bergabung saya ucapkan selamat datang gitu ya, dan juga jangan lupa di subscribe karena kalau misalkan bermanfaat kalian nggak akan ketinggalan lagi tentang konten-konten ini gitu ya. Mungkin itu aja untuk pertemuan pada kali ini gitu ya. Semoga ilmunya bermanfaat, dan bagi yang ingin dapat ilmu yang selanjutnya pantengin terus channel saya. Oke itu aja. Saya ucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.